Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah cukup baik ya untuk saya semua. Perkenalkan, nama Ibu Amalia Kratiana, biasa dipanggil Bu Amel, dari Universitas PGRI Semarang. Untuk pada materi hari ini yaitu replikasi virus, dan untuk presensinya Ibu akan mengirimkan share link di chat lewat Zoom. Ibu akan menyiapkan materi terlebih dahulu untuk memaparkan PPT replikasi virus. Tunggu sebentar ya. Apakah PPT yang Ibu tampilkan terlihat jelas? Nah, ini replikasi virus. Replikasi virus ini ada dua, yang pertama litik dan lisogenik. Nah, untuk yang litik pengertiannya yaitu reproduksi ini selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepas fag-fag baru. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut virus virulen. Dan untuk yang kedua, lisogenik, reproduksi ini flag yang menginfeksi tidak menyebabkan lisis sel inang. Virus semacam ini disebut temperat moderat. Tidak seperti virus virulen, temperat ini tidak selalu menghancurkan pada sel inang. Ini untuk daur litik. Ada attachment, itu penempelan. Dan yang kedua, ini entry of page DNA and degradation of host DNA. Dan yang ketiga, synthesis of viral genome and protection melalui ke assembly dan menghasilkan reliase. Dan untuk pengertiannya ini, attachment, penempelan dari ujung akar dari virus pada bagian penerima reseptor site permukaan sel bakteri. Penetrasi, peristiwa menyuntikkan DNA fag ke dalam sel bakteri dengan mengeluarkan suatu enzim disebut lisosim yang dapat menguaikan bagian-bagian dari dinding sel bakteri. Replikasi dan sintesis. Replikasi dan sintesis DNA virus masuk kemudian akan mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mensintesis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA, bersamaan dengan itu DNA bakteri dirusak dan sintesis DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, baik untuk bagian kepala, ekor maupun seraut ekor. Untuk perakitan ini pengertiannya yaitu dalam proses ini DNA bakteriophage dan kapsid bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk virion yang lengkap, di mana prosesnya dikendalikan oleh gen-gen virus. Untuk pelepasan ini ada tahapan terakhir dari penggandaan virus adalah pelepasan virus dari sel induk. Istilah lisis biasanya digunakan untuk tahapan ini dalam proses penggandaan dari page T4. Ini untuk daur lisogeniknya. Nah, untuk penjelasan perlekatan ini
yaitu fag melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Untuk kedua, penetrasi, penjelasannya ini, penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. Yang ketiga, penggabungan. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA fag tidak merusak metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. Untuk replikasi ini ada dalam keadaan bergabung dengan DNA bakteri inang, DNA profag bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan mengikuti aturan pada DNA bakteri. Untuk prosesnya replikasi virus ini semenjak menempel pada sel inang sampai terbentuknya virus yang baru melibatkan siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik ialah bereplikasi virus yang disertai dengan matinya sel inang. Setelah terbentuknya anakan virus yang baru, siklus litik virus yang setelah berhasil diteliti oleh para ilmuwan setelah siklus T bacteriophage, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli, bakteri yang terdapat di dalam colon atau usus besar manusia. Terima kasih untuk materi pada hari ini. Sudah selesai. Jika ada yang ingin mau bertanya dan atau kurang jelas, silakan untuk bertanya. Dan jangan lupa untuk presensi Ibu sudah share di lewat via Zoom, chat Zoom. Nah, untuk tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri untuk penugasannya lewat Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.